سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وصلوات ربنا وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Villa Tahfidz Himmatul Quran Malino, Ustadz Muhammad Taufan Jeffrey hafizahullahu taala wa ahlahu. Yang kami hormati segenap wakasek Villa Tahfidz Himmatul Quran Malino. Yang kami hormati para asatidzah pembina Villa Tahfidz Himmatul Quran Malino. Yang kami muliakan para orang tua wali santri baru angkatan ketiga Villa Tahfidz Himmatul Quran Malino, dan yang kami banggakan santri-santri kami yang baru, yang semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah yauma yalqawnahu salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita telah mendengarkan sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Villa Tahfidz Himmatul Quran Malino. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi pemberat amalan kebajikan beliau di hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin. Dan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik, kemudian setelah itu mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Amin. Sebelum kami masuk ke arahan kami, ada kabar gembira yang ingin kami kabarkan kepada segenap wali santri dan santri baru angkatan ketiga Villa Tahfidz Himmatul Quran Malino. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wahai Muhammad, katakanlah, qul bi fadlillahi, atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia, karena karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh mereka dari dunia ini, dunia dan isinya. Imam Mufassirin Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya fadlullahil Islam, karunia Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-Islam dan rahmatnya adalah Al-Quran. Alhamdulillah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua muslimin, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhenti sampai di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menambahkan rahmatnya kepada kita, yaitu adanya Al-Quran di hadapan kita. Dan berbahagialah karena tidak ada satupun yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali dia adalah falahun fid dunya wal akhirah,
kecuali itu adalah kebahagiaan, kemenangan di dunia dan akhirat. Al-Quran berasal dari Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Al-Haq, Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dibawa oleh malaikat terbaik, Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian diturunkan kepada manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu Bani Adam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempelajarinya, orang yang mempelajari Al-Quran adalah manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik. Malam diturunkannya Al-Quran adalah malam terbaik. Lailatul Qadar. Bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan terbaik, bulan suci Ramadan. Hati-hati yang di dalamnya ada Al-Quran adalah hati terbaik. Bahkan la wudi'a al-Qur'anu fi ihabin. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ulqiya fi an-nar mahtaraqa. Seandainya Al-Quran itu diletakkan, ditulis wudi'a fi ihabin, berada di atas, ditulis di atas kulit, niscaya ia tidak akan terbakar. Ini di hari kiamat kelak. Dan ini hadis yang digunakan oleh ulama kita, bahwasanya para penghafal Al-Quran yang di dalamnya, di dalam hatinya ada Al-Quran, tidak akan merasakan siksa api neraka yang setiap orang pasti merasakannya. Wa in minkum illa wariduha. Kemudian anak terbaik adalah anak yang menghafalkan Al-Quran. Anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, keluarganya. Bahkan memberikan mahkota kebahagiaan, kemuliaan, jubah kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Dan bahkan di sebagian riwayat dapat memberikan syafaat kepada 60 sanak keluarganya. Allahu Akbar. Orang tua terbaik adalah orang tua yang memiliki anak yang menjadi penghafal Al-Quran, yang kemudian di akhirat kelak dia akan diposisikan pada posisi yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan melihatnya, anaknya memakaikan kepadanya mahkota kemuliaan. Allahu Akbar. Yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di bumi ini. Maka berbahagialah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyafrahu", hendaknya lah mereka berbahagia. Karena karunia Allah yaitu al-Islam dan rahmatnya yaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka selamat untuk kita semua. Hayyakumullah. Ini sebagai sambutan singkat dari kami, kemudian kami masuk ke arahan-arahan kami. Yang pertama, kami ingin informasikan bahwasanya model Villa Tahfidz Himmatul Quran Madinah atau bentuknya adalah bentuk PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, yang berada di naungan Kementerian Agama, dan kami tidak berada di bawah naungan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena beberapa alasan. Yang pertama, kami sangat mengetahui bahwasanya bentuk kami, fokus kami adalah tahfidzul Quran, yang itu tentunya memerlukan banyak waktu yang bisa kita setting untuk kita pergunakan, yang tidak disetting oleh orang di luar kita. Kalau di Kemendikbud itu 70% untuk kurikulum pemerintah, 30% yang kita bisa gunakan untuk pendidikan agama. Adapun kalau di bawah naungan Kemenak bentuk PKPPS itu sebaliknya,
70% diserahkan kepada pondok pesantren, dan 30% dari pemerintah, dan itu pun bisa kita atur sedemikian rupa. Makanya kami, ini alasan pertama kenapa kami berbentuk PKPPS. Yang kedua juga, sebelum tahun 2019, Pondok Pesantren Salafiyah itu bisa dikata dalam tanda kutip itu dianaktirikan, karena sebelumnya itu ijazahnya tidak setara dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Tapi di tahun 2019 itu disamaratakan, semuanya sama. Bahkan alumni pondok pesantren juga itu sudah bisa mendaftar menjadi dokter, polisi, atau menjadi apapun, karena di tahun 2013 sudah disetarakan. Jadi tidak ada lagi bedanya di hadapan hukum antara sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbud dan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Makanya sekarang banyak pondok pesantren yang sebelumnya berada di bawah naungan Kemendikbud itu kemudian beralih ke PKPPS. Ini alasan yang kedua. Kemudian program untuk tingkat SMA, program jurusan yang kami pilih di pondok pesantren ini adalah hanya satu, yaitu IPA. Karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena IPA itu bisa masuk ke semua jurusan. Juga setelah kami wawancara orang tua santri dan santri yang mendaftar di Himmatul Quran Malino, banyak dari mereka yang bahkan mayoritas mereka memiliki harapan anaknya bisa lanjut di kampus umum, juga banyak yang ingin menjadi dokter, polisi, dan yang lainnya. Makanya kami cuma pilih jurusan IPA. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, program pembinaan. Kami mungkin hanya akan membahas secara umum, karena setelah ini akan ada juga penyampaian dari setiap wakil kepala sekolah Villa Tahfidz Himmatul Quran Malino. Yang pertama, fokus kita di sini adalah tahfidzul Quran dan bahasa Arab. Itu yang kedua, bahasa Arab. Kemudian di pondok kita ini juga mempelajari ulumud diniyah, ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Nabi, dan matan-matan ilmiah, matan-matan dasar dari cabang ilmu yang ada dalam agama kita ini, itu diajarkan dan dihafalkan untuk santri. Kemudian juga mempelajari pelajaran umum khusus untuk mata pelajaran yang akan diujian nasionalkan selama ini. Kemudian setelah itu kami punya program pengembangan untuk santri, untuk akhlak, adab, jiwa santri. Nama programnya adalah program tarbiyah. Dan ini salah satu agenda utama di pondok ini, mengingat efeknya terhadap diri seorang muslim itu sangat signifikan, sangat nampak. Kemudian yang terakhir yang bisa kami sebutkan yaitu di sini olahraga itu tiap hari dengan pertimbangan anak-anak usia SMP dan SMA itu sangat aktif, membutuhkan waktu untuk berekspresi dalam tanda kutip. Jadi tiap hari itu ada waktu untuk olahraga. Olahraganya bebas, yang penting aman dan juga tidak melanggar aturan agama kita.
Alasan kedua, karena jadwal di pondok itu sangat padat. Bisa dikata sangat padat. Karena kami punya keyakinan anak-anak di usia SMP dan SMA itu, kalau kita tidak buatkan program untuk mereka yang bermanfaat, maka pasti mereka akan membuat program sendiri yang kita belum tahu apakah program itu bermanfaat atau tidak. Dan waktu untuk olahraga itu cuman setengah jam di tiap hari Senin sampai Jumat. Dari jam 5 sampai setengah 6. Adapun di hari Ahad itu bisa dari pagi sampai sore. Intinya tetap menjaga kesehatan. Olahraga di waktu-waktu yang tepat. Ini mungkin beberapa informasi dari kami. Kami cukupkan. Fa in asabatu fa minallahi ta'ala wa in akhtatu fa minni wa minasyaitonir rajim. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.